Berikutnya adalah map. Map adalah konsep penting karena ini berkaitan dengan fungsi yang tadi disampaikan di awal. Kenapa penting disampaikan di awal tadi? Karena ini adalah dasarnya. Tentunya kita saat ini, karena big data yang akan kita proses, artinya kita tidak hanya memproses satu image saja, tapi kita akan memproses banyak image. Kita akan memproses semua image di dalam image collection. Contohnya di sini, ada image collection, misalnya Citra Landsat untuk waktu-waktu berbeda, masing-masing citra ini, masing-masing image kita mau proses menjadi kita buat indeks misalnya, kita mau buat indeks. Artinya setiap scene, setiap image di dalam collection itu akan kita proses. Kita proses artinya kita akan aplikasikan sebuah fungsi ke atas masing-masing image. Jadi kita mengaplikasikan sebuah fungsi ke setiap elemen di dalam collections tersebut. Begitu. Contohnya, contoh proses mapping itu misalnya kita ingin menghitung luas setiap provinsi di seluruh Indonesia. Artinya fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi hitung luasan. Kemudian fungsi ini kita akan map ke feature collection kita adalah polygon shapefile semua provinsi di seluruh Indonesia, sebuah feature collection. Gitu. Contoh mapping yang kedua, kita sekarang misalnya image collection, kita punya citra, kemudian setiap image, setiap citra itu mau kita proses untuk hilangkan awannya. Artinya kita ada fungsi untuk masking awan, kita akan map over image collection citra Landsat untuk waktu-waktu berbeda tadi. Begitu. Dan yang ketiga, contoh yang tadi kita, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap scene, setiap image kita proses jadi NDVI misalnya. Jadi proses setiap elemen di dalam collection. Begitu. Nah, ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa yang terjadi. Jadi kita punya image collection dengan n images. Kemudian kita mau melakukan sebuah fungsi yang namanya fungsi NDVI, yang fungsinya seperti ini. Kemudian kita akan map fungsi ini over image collection ini, yang mana hasilnya adalah juga dengan jumlah n images. Karena setiap image diproses secara terpisah. Begitu. Lebih konkretnya, mari kita lihat di script, yaitu script nomor 6. So, saya akan pindah sekarang ke script nomor 6. Saya run saja. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, sekarang saya rasa Bapak-Bapak Ibu sudah punya sedikit sense gitu ketika melihat script ini apa yang terjadi. Misalnya, oh saya punya image collection yang saya panggil untuk Landsat 8, saya filter untuk tanggal ini, kemudian untuk area itu sama seperti tadi, sehingga saya punya jumlah image filter.size saya ada 20 citra, ada 20 images. Nah, kemudian saya ingin menghitung NDVI, membuat layer NDVI untuk setiap image, untuk setiap dari 20 image ini. Maka saya perlu membuat fungsi, saya definisikan sebuah fungsi dengan sinteks seperti ini. Tadi juga di slide saya sampaikan bahwa function, kemudian nama fungsinya apa, di dalam kurung argumen yang akan diterima fungsi itu apa saja. Nah, kemudian untuk membuka isi fungsi itu menggunakan kurung kurawal, seperti itu. Setelah kita definisikan nama fungsi itu, bisa kita panggil nama fungsinya seperti ini. Begitu. Tetapi kalau misalkan fungsi ini kita ingin aplikasikan ke banyak elemen, artinya kita mau map fungsi itu ke collection kita lakukan seperti ini. .map, nama fungsinya. Ini untuk operasi ke satu input, ini untuk operasi ke banyak elemen, ke image ke collection. Bisa image collection, bisa feature collection. Nah, jadi implementasinya seperti ini. Saya buat fungsi yang bernama addNDVI. Dia menerima satu argumen yang saya namakan image. Ini bebas namanya, kalau mau diubah apa saja terserah. Misalkan img. Nah, di sini di dalam fungsi ini yang terjadi adalah bahwa yang saya terima argumen fungsi ini, sebuah image ini, saya akan hitung indeks NDVI menggunakan method normalized difference. Tadi band-nya adalah kita sudah lihat band 5 dan band 4. Kemudian apa yang terjadi adalah saya ingin
menambahkan hasil ini, image NDVI ini, ke image asalnya yang namanya AMG di sini. Ini saya ganti, maka karena tadi saya ganti AMG. Jadi prosesnya saya buat NDVI, band, kemudian saya tambahkan band NDVI itu ke image asalnya. Begitu. Dan ini adalah yang kita kembalikan dari fungsinya, kita return dari fungsinya. Jadi kita mau map fungsi ini ke collection kita. Collection.map nama fungsinya, LNDVI. Seperti itu. Jadi kita akan menambahkan NDVI ke setiap image. Setelah saya run, kita lihat hasilnya. With NDVI, jadi with NDVI ini sama, punya 20 elemen, 20 citra juga, seperti inputnya. Tetapi yang kita bisa lihat sekarang, kalau saya buka salah satu image, itu di bands, sekarang ada band baru yang bernama ND. Ini adalah hasil kita tambahkan add bands di sini. Dan ini dioperasikan secara independen ke setiap image di dalam image collection tersebut, ke setiap 20 image. Begitu. Nah, kalau saya ingin tampilkan di peta, ini collection yang sudah map tadi, saya pilih select untuk band ND itu, saya tampilkan di peta, saya pergi ke inspector, kemudian kalau saya klik di salah satu lokasi, saya bisa lihat bahwa memang sudah ada nilai NDVI yang namanya bandnya ND tadi untuk semua waktu 20 citra tadi, 20 waktu rekam citra tadi, seperti itu. Dan ingat bahwa tadi saya sampaikan harus hati-hati bahwa di sini kita mengambil ekstrak nilainya pada ukuran 611 meter zoom level kita. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk memastikan bahwa ukurannya sesuai yang kita mau. Misalkan resolusi natifnya 30 meter untuk citra Landsat. Seperti itu. Nah, jadi konsep di sini adalah image collection .map sebuah fungsi. Begitu. Map tadi sudah saya sampaikan, tadi image collection, ini bisa juga dilakukan ke feature collection. Artinya setiap feature bisa kita proses. Misalnya saya buat buffer seperti itu, ataupun saya tambahkan property surveyor, saya tambahkan ke setiap feature seperti itu.